a string I never should have drunk. You are the body hidden in the trunk. You are the habit I can't seem to keep. You are my suitcase on the front page every week. You are the car I never should have bought. You are the train I never should have caught. You are the party makes me feel on my age. You are the better than In my cage. like a car crash I can see but I just can't avoid. Like a plan I've been told I never should board. Like a film that's so bad but I got taste in the end. Let me tell you now it's lucky for you and your friends. Yay. Oke, ketemu lagi di podcast gue, Mandesto. Halo. Halo. Semua. Gue sekarang bersama teman-teman gue nih dari Britpop Indonesia. Perkenalkan, sebelah kiri saya Dede. Halo, Dede. Sebelah kanan saya Miko. Miko. Iya. Ya, cerdas cermat. Tidak cermat ya. Dari sekolahan, mana ini sekolahnya? Petang Petenteng 05 Petang Petenteng ya. Kita bicara santai aja ya. Ya, Kita iya podcast dong. santai aja. Apa kabar? Oke. Balik. Thank you udah mau hadir di sini ya. Siap. Sama-sama. Kita yang thank you. Jadi gini, Undang di sini nih. eh, Ini ngapain sih Indo ini? gue pingin banget dari kemarin tuh podcastan gue itu gue pingin banget mengangkat apa legend-legendnya musik-musik Britpop. Lah kita bukan legend, salah kalau ngundang kita yang lain harusnya kalau legend. Bukan legend berarti bukan legend. Tapi pelaku. Tapi gue entah kenapa maunya pertama dari kalian aja. Karena kan mungkin gue kenal Britpop dari kalian ya awalnya kan. Gua juga. Iyalah. Dicekokin ya. Dicekoki. Dulu zaman-zaman poster kan gue sukanya ska gitu. Tapi karena kalian gue jadi agak menyukai lagu-lagu British. Berarti Britpop ya. suka band ska apa, Do? Dulu ya. Nah. Dulu gue ikutinya kayak I love you, yes I do, apa itu ya? I love you. Lagunya ya I love you, yes I do. Itu band luar. Band luar itu band luar. Yang Indonesianya mah Jun Van Gangfu ya karena dari Gangfu. karena dari kampus gua tuh waktu itu Jun Van Gangfu. Terus apa? Yang dari Ada Bandung. galeri dulu. Galeri enggak? Halo Mbak Cindy ya. Bagus, galeri bagus. sorry ya. Tapi gua banyak dulu lah sekali dulu ya. sekali Jun Van Gangfu, terus ini apa? Pistop. Iya. Bandnya anak minyak gua kayak gitu-gitu. Oke. Ini mau bahas ini nih apa namanya? Lu berdua pada suka Britpop dari kapan sih? Waduh. Terbentuknya kalian-kalian ini Britpopan? Kalau gue dari kapan ya? Kalau gue flashback sama Dede sih dari zaman sekolah dulu, SMP deh. Kebetulan gue sebangku sama dia nih, ngeband dari dulu. Belum kenal Britpop tuh, kita nggak tahu itu alirannya memang Britpop, nggak tahu. Gitu. Cuman Nggak tahu namanya. Nggak tahu namanya Britpop, karena dulu kan terbatas ya, nggak kayak sekarang kita bisa googling apa dulu nggak gitu. Jadi zaman dulu sama Dede nih, gue ngeband pertama kali kita manggung kelas 2 SMP, bawain Offspring. Oh itu bukan Britpop ya? Bukan, Bukan. Bon Jovi. Bon Bon Jovi. Karena kan ngikutin selera yang lain. Bon Jovi, Offspring, apa lagi? Ugly Kid Joe ya? Apa sih? Ugly Kid Ugly Joe. Kid Joe. Everything About You. Iya, itu doang taunya soalnya. Mr. Recordman. Nggak tahu itu gua. Gua tau yang hitsnya doang do. Heeh. Nah, terus dengerin apa Green Day deh ya.
Kita Dede, zaman Duki. Duki, zamannya Dede ditindak-tindik Di. Tuh, Dede dia- Pak. Oh, Dede ya. Dede. Jadi zamannya dulu dia ngepang gitu, ngepang. Peniti, baju sekolah peniti semua. Pokoknya ala-ala Sex Pistol dulu kita dengerin Rancid gitu-gitu. Nah, sampai satu saat gue sekelas sama dia sebangku, kita sering ngobrol bareng musik gitu, sukanya Oasis, Blur, Sweat ya deh. Radiohead ya. Ya. Nah, mulai dari situ lah. Nah, tapi waktu itu belum tahu kalau itu Britpop. Gitu. Nah, Boleh tahu gak SMP mana sih berdua? SMP kita namanya 263 DC. 263 Duku City. Duku Jaksel City. dong. Oh, nggak timur coy. Kita anak timur gitu. Jalan Timur kita. Jakarta Awalnya Timur. dari Jakarta Timur? Iya, makanya Iya. gimana struggle-nya kita cari informasi Britpop ya. Kita tahu lah dulu timur dan selatan beda lah. Kalau anak Beda. selatan SMP juga udah tahu kali Britpop gitu. Kita ya agak-agak susah lah gitu kan, karena dulu scene-nya juga sekianan juga daerah-daerah Blok M kayak gitu-gitu kan. Terus ya dia duluan sih nyemplung nih di Britpop nih, SMA. Nah, karena udah misah nih, gue SMP, SMA misah. Dia SMA-nya ke SMA 14. 14. Nah, gua ke pesantren di Blok M. Pesantren Blok M. Pesantren Iya. penerbangan kapal. Dan ini anak budut. Iya. Budut lah. Iya, terus. Gue di pesantren Al Kapaliyah namanya. Iya, kapal. Ya udah, terus ketemu lah si Dede nih, kita masih sering kontak karena Masih berdua nih ceritanya. masih ya, kita temenan masih tetap jalan. Karena sekolah dia pagi bareng sama gue nih, cuman dia malas bareng sama gue, tawuran mulu. Oh, kapal ya. Jadi Iya. pagi-pagi udah tawuran dia ngindar tuh, Iya. udah pakai dia lu jangan ikut-ikutan deh, ini urusan yang ini dah. Iya. Sampai gimana deh, terus lo SMA gimana tuh? Dia Nah, iya, dulu nih. gue. Tadi kalau misalnya Nando bilang awal mulainya nyemplung ke Britpop, terus dengerin. Waktu itu ya benar kata Miko, kita awalnya ya udah ada What's the Story Morning Glory. Iya, baru dari Oasis. situ. Oasis ya. Oasis. Itu kan boom banget tuh. Don't Look Back in Anger, Wonderwall itu kan. Itu yang kocak deh. Kita taunya What the Story Morning Glory dulu, baru Definity Maybe. Iya kan nguliknya. What's the Story Morning Glory dulu. Malu masalah dulu zaman ini nih, pengetahuan kita kan Keterbatasan. terbatas. Dulu zaman kita nggak ada googling-googlingan. nggak ada. Nggak Iya, ada. nggak ada. Udah gitu, nah terus langsung gue di SMA. Ternyata makin banyak orang-orangnya tuh di sekolah gue emang kebetulan dengerin musik-musik kesana lah ya, Britpop, Inggris-Inggrisan gitu lah ya, Inggris-Inggrisan gitu. Udah dari situ, Tahun berapa tuh? Tahun berapa? 96. Itu- SMA 96 ya? ya 96, 96 lah ya. 96. Barulah dari situ pertama kali gue dengerin satu album yang emang wow buat gue sampai gini hari itu namanya Different Class itu Pulp. Pulp. Different Ya dari situ terus ada ini agak aneh musiknya tapi kok nyangkut gitu ya. Danceable Ada lah, lagi. danceable juga. Terus Stone Roses yang The Complete. Ya, ada komplit Stone Roses. Jeruk ya, gambar jeruk. Iya. Bukan, bendera-bendera. Bukan, ya bendera. Bendera-bendera. Ya bendera. Udah, ya, waktu itu emang lagi hype tuh masih Elephant Stone. Elephant Stone. Apaan? Iya. Gua, aneh. Aneh waktu gue denger, tapi ini beda menurut gue gitu kan. Terus lebih aneh lagi begitu gue dengerin Full Phantom 5. Di Stone Roses itu ada Full Phantom 5 itu. Ya, waktu Stone Roses konser sini gue request nggak dimainin tuh. Full Phantom 5. Iya, gak ada yang bisa mainin. Heeh. Ya, dari situ terus udah gitu ada satu teman gue bilang karena kita nonton yuk ada acara Britpopan nih gitu kan. Lu bisa dengan Common People di situ. Wah, serius lu, ada band bawain Common People gitu kan. Ya udah terus kita ya itulah. Di situlah pertama kali gue ke poster Poster ya. nonton. Terus ternyata banyak yang dengerin lagu model begitu tuh ternyata banyak. Ternyata di daerah itu banyak ya. Ternyata banyak. Terus gue yang kayak menemukan harta karun gitu kan. Itu baru intro zaman itu baru intro tereng itu orang yang lagi minum di luar lagi kepanasan lari itu bisa lari udah wah segini hype ya terus udah baru dik Waduh. itu langsung yang namanya lagi minum lagi ngobrol lo lagi pacaran itu tiba denger itu kayak lo kehipnotis langsung Cewek cowok tuh kan depannya. cewek cowok ya udah mulai di situ mulai tertarik terus ada di situ waktu gue pertama kali ke poster gue ketemu sama temen gue dikenalin gitu kebetulan punya band Britpop namanya Pasta Gigi Oh iya. ya Iya. di situ terus gue dikenalin terus oh iya nih teman gue juga dengerin Britpop nih gini nih di situ lah gue akhirnya gabung sama band itu Pasta Gigi. Nah, itu pertama kali gue punya band Britpop namanya Pasta Gigi. Itu pertama kali bandnya Pertama Dede. kali. Beda sama Miko. Beda. Beda. Gue struggle banget di STM coy.
teman-teman gue dengerinnya ya Iya. paling keren Nirvana ya kan, sisanya Obituary, Sepultura gitu-gitu kan. Jadi aneh sendiri gue dengerin Britpop itu nggak ada temennya gitu, satu STM tuh nggak ada lah dengerin itu. Jadi Satu anak kapal Satu yang anak rambutnya kapal. polem cuma dia doang. jadi kalau lagi tawuran sibuk nyibakin rambut coy. Iya. Gini bener. terus ya. Bener. Nah gue kebantu waktu itu ini Hai ngerilis edisi Britpop. Apa? Hai, majalah Hai ngerilis edisi Britpop waktu itu. Baru gue baca di situ ternyata ada mbahnya Oasis namanya Stone Roses lah, The Charlatans lah, Spiral Carpet segala macam, ngulik lah gue di situ. Nah untungnya gue dulu sekolah di Blok M itu ada toko kaset kan di situ. Gue ngulik, gue nyari kasetnya dulu di situ. Wah di toko kaset di Blok M Mall tuh, kalau lo tahu di bawah toko kaset lengkap di situ. Bukan Aquarius ya, bukan. Apa namanya Kayak gue pokoknya lupa. buka-buka lapak-lapakan gitu kok kayaknya. Ini dia yang di store. Nah karena nggak punya duit belinya di lapak yang 3.000. Iya. yang itunya Justru itu lebih fotokopian. komplit di situ tuh. Itu komplit tuh, aneh-aneh tuh di situ. Jadi gue yang aneh-aneh gue beli-beliin gitu. Pokoknya yang ada di majalah Hai gue beli tuh. Nah terus suatu saat gitu gue ketemu dia nih, ya kan, diajak nonton sama dia. Apa nih? Poster. Bulungan. Gua tuh ada acara di Bulungan. Bulungan. Waktu itu gue langsung dikasih tau sama dia ada nih Mik, nama bandnya Glue katanya. Yang sekarang udah mbah-mbah semua itu. Ini glunya glue yang Glue yang ono yang itu. enggak, maksudnya masih yang yang orang yang kemasan lama belum di paket sekarang kan. Bah. Bagusnya yang lama sih sebenarnya. halus. Nah itu tuh nih katanya Mik, ada Glue mantap. lagunya Disco 13. Gue bilang wah ada Disco 2000 ya kan, ya ada Disco 13 ya kan. Kata dia udah gue nungguin. Gue inget banget tuh didandanin sama dia ya kan. Nih kalau Britpop dandannya begini, ke meja gue dipinjemin ya. Ya anak kapal lo tahu kan. Iya. Jauh kan. BR, celurit taruh di tas. Iya, akhirnya dandanin semua lah. Oh, udah mulai di situ. Oh iya juga. Nonton dia manggung lah waktu itu juga di situ kan, pas Tagigi manggung. Oh, dia udah manggung nih. Dia udah manggung, gua nonton doang tuh. Akhirnya dari situ mulailah, oh iya udah tahu ada di Bulungan lah, ada di poster waktu itu ya. Dia nonton kayak gitu lah, seneng gitu maksudnya. Tapi belum kepikiran ngeband, saking nikmatin aja gitu maksudnya. Wah, Penikmat dan aja. bener penikmat, dan nggak tahu ya. Kalau waktu itu tuh kita ngerasa keren banget aja deh, maksudnya ya kan ya. Lu dengerin Britpop waktu itu, sorry itu saya. Lu kalangan tertentu lah yang dengerin Britpop waktu itu. Zaman Ya. itu. Iya, karena Beda. iya, Beda. kayak eksklusivitas tapi ya emang real kayak gitu. Jadi bisa kan gini, lu ketemu sama orang terus tanya selera musik gitu kan, misalnya lu dengar musik apa gitu. Mereka nyebutin yang biasa-biasa gitu Grunge, kan. Ya kayak punk rock apa? Punk rock masih oke lah, Grace oke. Mungkin mereka zaman itu apa ya, kayak misalkan lu dengan apa Aerosmith atau apa, sorry ya bukan ini, cuman oh udah, cuman begitu mereka nyebutin salah satu band Britpop kita, wih gila lu keren banget lu gitu. Sama cewek-ceweknya juga begitu. Iya. Lu kalau ada cewek suka Britpop pasti cakep tuh. Hey. Minimal cakep dah gitu. Iya. Dulu Dulu. kayak gitu. Terus ya udah gue ngikut dia ngeband aja gitu. Sampai lu ganti berapa band sih itu? Berapa kali Iya, dia SMA? perjalanan gue dari pasta gigi, terus akhirnya bubar, terus gue bikin band Pop Eye namanya. Ini yang kedua. Ini yang kedua, Pop Eye, Britpop juga. Masih main-main di poster juga waktu itu. Terus begitu Pop Eye bubar, gue ditarik sama dulu ada band namanya Candy Bar. Gue tahu tuh. Ya, Candy Gue Bar. tahu tuh. Pernah denger ya? Candy Bar tuh zaman poster waktu itu, ya udah, terus vokalisnya waktu itu sempat keluar, ya mereka juga kayak ya namanya band gak, biasa lah ya, pecah kongsi itu biasa Anak lah muda. ya. Terus tarik waktu itu jadi vokalis Candy Bar. Terus ya udah, karena memang founding fathernya bukan gue, ya apa yang tadi sama Candy Bar ya gue nggak tahu. Habis itu ya udah kita bye. Udah terus vakum lama, gue gak ngeband-band karena waktu itu sibuk gue kuliah, udah mulai Oh, kita reuni SMP. ya Buat apa tuh? Gue reuni SMP sama dia satu bis, biasa langsung satu bangku. Main gitar nih. Gue main gitar waktu itu gitarnya Blur ya, Universal. Iya. Terus kata dia, lu masih ngikutin Mik? Nah iya, gue denger emang kayak gini terus gue masih setia dengan musik-musik ini gitu kan. Oh iya udah. Jadi kita bayanginnya waktu itu perjalanan gue sama Miko itu hanya kayak misalnya kita temenan, begitu SMA kita beda sekolah, sering ketemu saat lagi nunggu bis, terus ketemu lagi di momen tertentu, terus ya udah, denger Britpop, gue ada manggung, datang, abis itu bye lagi, gitu itu gitu terus aja. perjalanan kita. Tapi ternyata kita di track yang sama kan, masih dengerin musik yang sama. Sampai akhirnya gue membentuklah band namanya Corona. Gue belum ikut, gue bukan.
Bukan- Ini kita udah masuk bukan ke phonic segmen lagi. itu sih. Belum. Tapi tadi gua ada sedikit Oke. penasaran. Enggak apa-apa, nanti abis ini gua bahas itu. Ada penasaran, Dek, lu pertama kali terima manggung itu bawain cover lagu apa? Di pasta gigi itu gue bawain Lazy-nya Sweat sama She Bangs the Drum. The Stone Roses. Stone Roses, benar-benar. Oh iya, pernah juga gue waktu itu nih, ceritanya gue lagi tawuran nih ya kan, terkepung lah gue ya Aduh. kan. Gue bingung nih gimana ya gue cabutnya ya kan. Lewat nih mobil, set ya kan, ada dia ya kan, mik gitu kan, wah pas banget. Gue loncat langsung masuk mobilnya kan, wah. Dikepung sama Ya, Ada ada lah, lah. udah ada lah gitu. Itu tapi itu sebenarnya posisinya waktu itu gue juga lagi cabut sekolah. Ya, cabut sekolah nih. Iya. Cabut sekolah, pulang dari Blok M, lah lewat kapal. Itu kita masalah ngapain lewat kapal? Ngelihat jalan dipenuhin sama anak-anak itu. Ya abis nih, kita abis dalam anak SMA semua kan. Oh. Abis itu gue bilang, tenang, gue punya teman anak sini. Asik. Gue buka kaca, gue cari-cari mana gitu. Ada pasti lagi lari, woi. Beneran, Mik? Jadi Beneran, serius. Jadi gue seneng ngeliat dia seneng ngeliat gue. Sama-sama win solution ya. Buka pintu, gue bilang, buka pintu, langsung masuk, bro, jalan. Apaan sih? Dia jalan. Ada waktu itu udah polisi udah datang semua, ya, udah resiko ketangkep kan, ya udah. Pas banget dia lewat, udah nggak pakai baru buka, gue loncat, push gitu kayak film-film action gitu. Wah, masuk. Dulu di kapal agak-agak juga ya. Basis mana sih? Basis mana sih? Basis Jakarta Timur saya. Pondok Iya, Gede. iya. Basis 45. Alim saya mah dulu. Iya. Nah terus ikut, dan itu dulu mau apa waktu itu juga nyambung dia audisi band. Oh ya. Nah, Jadi dulu waktu untuk kita lo bisa main di poster ya kan, gue masih band apalah gue ya, butiran debu lah ya gue. Lo ada band namanya band daftar. ya ada jadi tingkatnya gini Nah, dulu. band Bintang bintang tamu, featuring daftar. Daftar. Nah kita mau dari daftar itu. Bayar. Bayar. Dulu kolektifan, Seleksi. band kolektifan seleksi. Udah bayar seleksi. Seleksi. Nah, dulu. Nah waktu itu gue mau main di poster waktu itu ya. Bikin. Udah mau Miko? Belum, masih Belum. Dede doang. Belum. Itu gue masih di pasta gigi. Jurinya temen gua. Nah, Lah, gue bilang, lah ini temen, tenang deh, lu pasti lolos. Dah lolos dia. Gue bilang, mas, temen saya yang ini mas. Lu bilang apa sih waktu itu ini ya? Apa? Siapa sih? Duana Dis ya, bukan? Keyboardis itu cewek dulu. Cakep tuh. Siapa tuh? Di apa sih boynya? apa gue lupa? Oh bukan, Yesterday Once More. Gue ingat banget. Oh iya. Iya, Yesterday Once More. Jurinya siapa? Boleh sebut gak namanya? Siapa Gue tahu? udah lupa juga lah pokoknya itu. Udah zaman dulu banget itu. Om-om lah pokoknya. Itu. Emang angkatan kita yang enggak om-om siapa? Waktu itu gue masih sekolah dia. Oh, dia udah om-om. Dia udah om-om gitu. Udah lupa gue siapa. Akhirnya udah masuk lah. Lolos dia. Lolos lah. Gue masuk gitu. Daripada rusun ntar kan. Iya, kapal nih. Lu nggak lolosin temen gua, tahu dong. Udah band lah dia masuk di situ. Nah, gua tertarik tadi membahas ceritanya Dede. Akhirnya terbentuklah pertama kali bandnya si Dede, Corona ya. Iya, benar. Itu siapa aja deh? Awalnya nih, awal banget Corona. Awal corona itu gue, terus ada Dodi, Adit, sama dulu gitarisnya namanya Monai. Nah, Dodi Adit ini satu SMA. Sama kalian, sama Enggak, enggak. enggak. Adit sama Dodi satu SMA. Adit ini lu drummernya Bang Holiday. Atau Bang Holiday. Mereka ini juga sebenarnya punya band-band sendiri Punya tadinya. band sendiri. Waktu pas corona itu mereka nggak ada. Jadi awalnya itu juga kenapa mereka tertarik buat ngeband? Mungkin sama, kurang lebih kasusnya sama, perjalanannya sama kayak gue sama Miko. Tahun 2000 ya? Enggak. Oh, enggak dong. Pokoknya gue ketemu sama mereka itu. Jadi awalnya itu gue manggung waktu gue di Pop Eye, gue manggung di poster. Barengan sama band Saja Makan. Oh iya. Saja Makan itu bandnya teman gue itu Mario. Nah, Mario itu punya teman namanya Adit. Adit itu punya teman namanya Dodi. Mereka datang ke poster nonton Saja Makan. Sampai poster ketemu gue. Itu ceritanya. Begitu ceritanya. Dodi ini Dodi kita ya? Jadi ya. Ya, ton lah, dan gitu udah selesai. Ya udah, ya namanya anak muda saat itu begitu acara poster selesai kita nongkrong apalah gitu kan, sampai nggak pulang 3 hari waktu itu gitu kan. Lanjut. Biasa 29. Anak band. Udah, terus ya udah kepikiran ya udah ngeband yuk gini gitu kan. Terus ya udahlah. Ya waktu itu gue masih Pop Eye, belum ada pembicaraan ngeband. Udah lama begitu gue bubar Pop Eye dan gue sibuk waktu itu nyari duit. Terus tiba-tiba gue dihubungin lah sama Adit, kita ngeband lagi. Saat itu jujur waktu itu gue bilang gini, gue nggak mau ngeband lagi lah. Aduh, ngeband capek nih. Aduh, enggak lah, saat itu nggak tahu kenapa ada fase di mana lo emang kayak fokus cari duit, lo sekolah gitu, tuntutan lili gitu kan. Kayak lo nggak mau pengen main-main gitu. Gue lagi bener banget di hari itu.
terus ayolah ngeband lah gitu sampai jadi lucu lah. Jadi gue kalau gue pulang, gue turun dari angkot, rumah gue tuh gue harus lewatin komplek dulu. Itu gue udah ditungguin tuh Oh mereka. sama Adit sama Dodi. Mereka naik motor, kan nggak mungkin naik motor bertiga. Ada satu temen gue namanya Tegar, Tegar bawa motor. Kenal. Iya, Tegar sampai sekarang. Nah sampai sekarang gue masih main sama mereka. Jadi itu buat nyulik gue untuk ngeband. Ayo studio ngeband gitu. Udah akhirnya lama-lama. Dan itu rumahnya Adit lumayan dekat sih. Sama- di Wates, Parung situ. Wates. Ya pokoknya singkat cerita akhirnya terbentuklah Corona jadi dari 4 orang ini mulai. Ini ya foundernya Corona asli ya. Foundernya. Ya udah terus kita jalan udah mulai ngeband. Pertama kali kita manggung waktu itu ada acara di Rintop. Udah buat lagu sendiri atau cover? Belum masih cover. Waktu itu cover. Gue bilang gini sama mereka. Oke, yaudah gue ini kebetulan ada acara nih. Yaudah gue mau main sama Corona. Tapi kita main lagu yang nggak biasa dibawain. Agak challenge buat mereka. Mau syukur nggak ya udah gue bilang gitu. Apaan? Gue mau bawain Soyangnya Stone Roses. Soyang ya kan? Susah. Soyang. Iya. Susah. Itu sama I'm the Resurrection. Karena dulu kalau misalnya acara Britpop itu yang bawain Disco 2000 tuh Udah banyak. bisa 4 band tuh. Dalam satu acara nih 4 kali. Dalam satu acara Disco 2000 ini manggung 3 ini lagi Iya. bawain itu lagi boleh. Dia Amin Love. Ada Amin Love. Pasaran lah ya. Menswear. Sally Cinnamon. Saya udah pasti. Inspiran karpet enggak? Inspiran karpet Iya, jarang. iya dulu sering juga dibawain Inspiration. Nah maksudnya saat itu kan sayang sebenarnya lagu Britpop banyak yang enak gitu. Tapi emang kebanyakan mungkin band-band lain memilih cover yang emang mudah didengar dan terus Familiar. Enjoyable lah, bikin reasonable. orang goyang ya nggak apa-apa juga sih kayak gitu kan. Cuma saat itu emang gue kayak lagi rese aja, gue bilang ya udah gue mau bawain Soyang nih emang gini gitu. Oke, main lah saat itu gue. Waktu itu gue di zaman itu masih barengan sama Susu Putih waktu itu. Susu Putih Britpop juga ya? Britpop, Britpop. bawain pop dia. Pulp ya. Ya itulah Glue, Planet Bumi itu ya. Itu mereka udah berkibar ya? Oh, udah berkibar itu. Udah, Makanya ya. mbah-mbah kita itu mah sekarangnya sok pada muda. Zaman gue masih pop aja, mereka udah Planet Bumi udah bikin Manusia Kardus. Iya. Udah nyoman. Ya udah. Terus si Blue-nya udah Momen tuh mau Prof. digantiin nggak diganti-ganti tuh. Kalau udah bosen kita ngeliat kayak gitu. Butuh Prof, regenerasi. Prof, Oh udah, Prof dulu udah di Prof Glue. masih segini Prof Emang nih. Nyoman masih ngeband? Wah parah. Gua nggak tahu. Lo undang dia dong sini dong, gue pengen tahu jawabannya. Di Facebooknya dia kemarin bikin itu tuh buat COVID-19 kan. Oh, dia. Ya emang kalau udah umur begitulah lebih ke acara-acara begituan kalau udah umur. Nah terus lo lanjut deh. Iya, pokoknya udah habis dari situ kita berempat. Ya gini ya dong, menurut gue yang namanya ngeband itu kan lo bikin band tetap solid itu, band itu menurut gue lebih complicated dari lo pacaran atau lo hubungan pernikahan. Pernikahan tuh udah complicated banget ya. Iya. Pacaran tuh udah complicated, ngeband udah complicated. Maksudnya lo gabungin beberapa kepala gitu kan. Karena ini soal hati, maksudnya soal ekspresi. Ekspresi gue sama ekspresi lo mungkin berbeda. Iya. Ketika lo Gimana dengerin, nyatuinnya? ketika lo dengerin satu lagu genjreng gitu, oh ini enak pakai distorsi. Menurut gue enggak, ini sedih loh, ini harus ada harmoni ini beda. Lo nyatuin kan gak gampang, hal-hal kayak gitu. Terus mungkin banyak hal, misalnya kayak main di mana, main di sini. Oh kok kalau kayak gini enggak deh gue, kok ini ya kurang lebih kayak gitu ya. Terus belum lagi mereka punya kepentingan lain, misalnya zaman itu mungkin masih sekolah, karena waktu itu gue Corona pertama itu gue doang yang masih kuliah, sedangkan yang lain masih SMA. Oh gitu. Onai kerja Onai udah kerja waktu itu, tapi dan Onai juga kan kebutuhan karena Iya, pekerjaan, kebutuhan. bentuk ina-inu gitu kan. Gonta-ganti personil, sampai akhirnya gue dipertemukan lagi sama Jin Mata Satu ini. Oh. Sama Jadi Dan lu- sama Miko. Oh, jadi lu udah bisa Oke, kita ketemu di ini di Lia. di salah satu tempat les bahasa. Pramuka. Kalibata. 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 Kandangnya Britpop itu. Iya ya, yang sering diomongin sama si Toilet Sun juga sama Iya, siapa sama itu ya. Iya, situ. Waktu itu gue nyari, gue punya sahabat punya keyboardis satu gitu. Terus waktu itu dia habis putus cinta, pingsan. Habis manggung, putus cinta, pingsan, jebret. Di panggung. Oh Selesai di itu, stage. jebret pingsan. Habis itu bye, hilang dia, menghilang. Ya lo broken heart ya kan ya, hilang keluar dari band. Gue bilang gue nyari keyboardis. Ketemulah dia. Ini lu udah bisa keyboard? Kan gue dari Karena SMP. waktu gue ngeband Oh. awal di SMP tuh sama SMP dia gue Dia main keyboard. keyboard. Oh. Iya.
aman nggak bisa sampai sekarang sih sebenarnya gue main Halus. keyboard, dia aja yang Halus, maksa-maksa ya. Udah, terus gue bilang gitu, Mik, lu kan temen lu banyak nih gitu kan ya, cariin gue pemain keyboard dong gitu. Dia cari sana, ada deh, gue udah berapa lama gitu. Akhirnya dia bilang, Dek, nggak nemu, aduh gimana ya, gue mau ada acara ngeband lagi nih gitu, gue nggak keyboardis. Dek, kan gue bisa main keyboard. Kalau nggak kepikiran gue, oh iya. Soalnya kita ketemu kan udah hang mulu itu, udah fokus. Dan gue pikir gitu. juga kan dia udah yang gue pikir dia penikmat aja, dia juga udah ngapain ngeband lagi, gue nggak tahu, kita nggak pernah membicarakan itu saat itu ya. Iya, karena udah ya dia ngeband, gue masuk kampus, salah kampus juga ya kan. Di mana sih kuliah? Di STN gue. Jadi lu dari STM ya kan, lulus masuk STN, elektro, ya kebayang kan. Iya. Sama tuh yang denger Britpop, ada juga sih gue ketemu ada 1-2 gitu kan, sisanya Betrayer gitu-gitu. Ya. Sama lagi balik-balik, ya metal-metal semua deh kayak gitu kan. Tapi kok waktu Britpop diajakin dia jadi keyboardisnya Corona pertama, emang lu belum punya band sama sekali? Enggak, gue nggak ngeband gue. Tanya dong perasaannya gimana saat gue bilang, oh iya lo ya gitu. Terus pasti Jujur. gimana kok? Do, itu kalau ada kamera sujud syukur, sujud syukur. Gue mau ada handphone gitu. Alhamdulillah banget gitu ya. Sujud syukur. Lagu You Raise Me Up. Lu kalau misalkan itu kayak lu dapat yang apa ya? Ini beneran sih. Seneng banget berarti ya. Ya biasa aja sebenarnya gitu. Karena kan itu kan jadi beban gue sebenarnya kan gitu. Karena awalnya juga gue pikirnya gue nyari temen gue gitu. Karena kan di dia banyak orang bisa main musik gitu kan. Gue cari keyboard sih, cuman ya ribet, ada cewek lagi kan susah kan kalau cewek. Ya udah gue bilang aja deh, lah gue aja deh sini yang main. Oh gitu kata dia. Iya juga ya. Tanya lagunya apa sih? Kita No Surprises ya waktu itu. Ya. Ih, Radiohead. Radiohead. Ini belum pulp banget. Belum ya? Belum. Waktu gue masuk belum. Jadi di mana sih main waktu itu? Di TVRI. Main di TVRI? Bukan di bukan, TVRI. Di TVRI ada gor. ini ada gornya tuh. Apa sih namanya tuh gornya? Gue lupa itu. Tonton itulah. Iya di TVRI itu loh. Senayan? Ya Senayan situ. Nah di situlah gitu. Gue diajak sama dia lah main. Ya udah, gue ikut kan, seneng juga sih gitu kan. Maksudnya wah, gue akhirnya ngeband lagi nih, Dek. Tapi gue nggak punya keyboard, Dek. Gue bilang gitu. Akhirnya gue pinjam keyboard siapa ya? Nggak pinjam dah pokoknya ya. Yang ngulik panitia udah sediain gitu ya. Oh enggak, gini, ya satu panitia. Kalau panitia nggak punya, makanya gue kalau datang gigs itu selalu awal. Jadi gue lihat dulu nih band lain yang bawa keyboard ya kan. Wah, band A nih bawa keyboard, band B bawa keyboard. Oh, keyboardnya yang paling simple yang mana nih ya? Waktu itu gue kalau yang ada yang udah korg gitu-gitu udah ribet deh. Wah, dia nggak Yamaha nih ya kan, Yamaha simple kan. Tinggal gue tanya aja, bang ya kan. Ntar pulang jam berapa? Keren bang tadi musiknya. Yeah, Naikin dulu dong. Naikin dulu. Ntar pulang jam berapa bang? Gini. Oh, manggung cuman ini dia nih. Nggak bisa, keyboard gue lagi nggak bawa nih, gini-gini gue ngangkut tadi gini-gini. Wah, pakai keyboard gue aja. Begitu. Terus tuh begitu bertahun-tahun itu gue begitu gitu. Begitu bertahun-tahun gue nggak punya keyboard sebenarnya. Gitu. Sampai akhirnya gue minjem dari temen kampus gue tuh keyboard Casio yang kecil gitu yang kayak pianika tuh. Nah, itu buat gue inget gitu. Ngulik-ngulik ya. Synthesizer itu bukan? Bukan. Beneran Itu keyboard anak-anak tuh. Masih bisa Nah, itu buat ngulik. Iya. Ya, dulu kan ya kita antara beli keyboard sama beli botol kan mending beli botol ya kan botol. dulu waktu itu. Ada time. Sekarang gitu. juga. Nah, itu lucu lagi tuh, mau manggung gitarisnya dia keluar. Siapa nih? Yang tadi. Ada namanya siapa? Cobain ya. Oh ya, Cobain. Ada namanya Cobain dulu. Nah, itu tiba-tiba sehari sebelum manggung keluar. Nah, jadi gua sama Dede nyari siapa, kata Dede. Ada temen gua nih, kata dia. Bisa main gitar, kata dia. Kidal lagi, kata dia. Wah, kesebutlah nama Beno ya kan. Oh, inilah mulai Beno masuk ya. Iya, jadi Beno sama gua manggung barengnya Di bareng di TVRI itu. gitu tahun 2000 lah itu. Kalau nggak salah 2000 ya. 2000. Nah, kita nyampe si Beno lagi nyuci piring. Nyuci piring, orang nyuci piring sudah ngeband manggung. Jadi aja doh. Ya kan, aduh mau. Ya udah ikut aja gini. Lagu gampang gini kuncinya nih. Tuh gini. Dengerin nih di Walkman ya kan. Waktu di Walkman nih segala macam gini. Udah. Jadi manggung. Sekali manggung berapa lagu waktu itu? 3 kalau band daftar mah 3 gitu. Nah, 3 terus biasanya kita kalau manggung itu pengennya tuh yang jadi kan gini loh, kalau dulu itu band featuring itu mulai jam habis maghrib ke atas ya, dan dulu acara tuh sampai malam doh. Iya ya. Dari siang. Dan itu bener-bener full sampai malam gitu loh, jadi bener-bener orang nungguin bintang tamunya nih. Nah, kalau yang senior udah malam-malam lah, dulu masih zamannya Naif lah, Club 80s tuh udah band-band bintang tamu lah gitu. Nah, Naif sama Club 80s udah masih ini ya, masih main-main di situ. Masih main terus deh, mereka masih main terus. Nah, akhirnya udah di situ manggung kita di TVRI ya. Lanjut. Iya. Tadi potong yang ini ya. Yang ini nih obrolan yang tadi nanya baterai. Lanjut. Berarti ke sana ya pokoknya. Iya, sana. Benar. Nah, terus nah iya.
manggung Senayan ya kan, udah tuh udah. Apa ya, dulu emang musik itu kan, ngeband itu pelarian kita sih sebenarnya gitu, dan kita nggak pernah disetujui sama orang tua dulu gitu. Ini sebenarnya nih. Sebenarnya sampai gua married pun istri gua dikomplain sama nyokap gua, itu kenapa sih Miko masih dikasih manggung segala macem gitu. Cuma kan bini gua udah gua doktrin dari pacaran kan, lu pokoknya nggak boleh ganggu gua masalah ngeband, masalah bola, sama masalah permobilan dah, udah itu urusan gua, yang penting dapur ngebul udah gitu. Jadi bini gue support aja sih so far juga, karena kan dia juga sering ikut juga. Duluan lu ke corona apa duluan dapet bini? Dapat cewek lu ini, Pak calon bini. Wah, bini gue mah enggak, bini gue 2008. Iya, Jadi corona duluan lo? Iya, pas manggung sama lo itu baru pacaran sama bini gue tuh. Oh iya? Di Arta Gading, kan lu main tuh. Nah situ, nah udah tuh itu berlanjut lah dari ngeband dengan berlima itu sampai apa namanya udah kayak keluarga gitu. Jadi gue kalau ke rumah Dede tuh bisa nginep 2 minggu, dia ke rumah gue sebulan, di rumah Adit, di rumah Dodi udah biasa tuh gitu. Ini bahas band? Iya, bandnya tuh, band-band waktu itu tuh ya udah bener-bener Ya maksudnya keterikatan antar personil. keterikatannya ya, dia kayak tadi bilang kayak mestrinya ya itu dia ngeband gitu, maksudnya nggak cuma lo datang nganggung bubar gitu kan, nggak kontak-kontak lagi. Apalagi waktu itu kan belum ada handphone juga, nggak ada, belum ada kan. Belum ada. Jadi ya lo kalau mau ketemu ngobrol sama Dede lo ke rumahnya atau dia ke rumah gue. Dan itu kita sebenarnya punya challenge tuh jarak yang sangat jauh. Rumah lu di? Rumah gue dulu di Pinang Ranti, Dia? Taman Mini, dia Tanjung Barat. Dodi Adit tuh di sono di Pates, Pamulang sana. Dari sana. Jadi gua dan studionya di sana. Jadi gua di Pamulang. Jadi gua kalau misalkan latihan jam 1, gua jam 9 udah jalan di rumah. Karena naik angkot. Ini ngangkot? Angkot gue. Mana ada punya Kita angkot tuh semua. baru pada punya kendaraan ya 2 hari yang lalu. Baru kemarin sih alhamdulillah. Iya, kira 5 jam yang lalu lu punya kendaraan. Baru kemarin itu. Iya. Loh, kok ada suara dari Ya, anyway, maksudnya perjalanan corona itu, maksudnya perjalanan band itu juga yang ya gonta-ganti personil itu pasti. Terus cara kita pendekatan secara chemistry itu kita bukan band yang emang profesional gitu ya, misalnya main dikasih kunci besok kita main ya baru ketemu di studio abis itu baik, nggak begitu, emang kita juga deket secara pertemanan, kekeluargaan, lalala gitu kan. Kita mulai corona itu dari tahun 2000 Maret 20 Maret. itu Iya, 20 Maret. ya tahun 2000, terus akhirnya harus selesai di tahun 2004 tuh sempat oh iya bubar. berarti gue boleh bahas itu dong ya, 2004? Iya. Boleh gue bahas? Boleh. Berarti kan dari jauh-jauhan kan, jadi pukul-pukulannya nggak terlalu. dari 2000 ke 2004 kan berarti kalian masih The Morris ya? Aduh gue salah intronya. Oh, itu The Morris- iklan aja gak The apa-apa. Morris itu gimmick gue. 2004 itu. Gimmick gue. Gimmick gue udah bener tahu salah ngomong. Enggak, maksudnya berarti dari 2000 ke 2004 itu masih kalian coronanya. bolak-balik, Dengan formasi lu, gitu, segala Dodi, macam. Iya. Beno, dia. Adit, dia Yang berdua. drummernya si ini ya? Drummernya Adit. Adit ya tadi drummernya. sama Dendi, udah sama Dendi. Sama Dendi, adanya dia Nah, Dendi jadi- kan. Nah, ini ada cerita lagi nih kalau adanya dia. Jadi dulu gua karena dengan keterbatasan alat segala macam, gua kalau ngulik kepayahan juga ya. Kan? Apalagi zaman dulu tuh ngulik lu bener-bener kaset. Gitu. Lah untungnya almarhum bokap gua guru musik. Jadi yang ngulik tuh bokap gua tuh paham Rialto, Radiohead, ya Widih. kan. Bokap gua pernah ngulikin gua Let Down. Let Down-nya Radiohead. Iya, sampai puyeng tuh bikin partiturnya segala macam ya. Gue tinggal terima aja gua ya. Ya, play. Oh, rewind, play lagi, play. Itu satu-satu tuh partiturnya sampai not angkat. Gulungnya masih begitu loh, kan? Macam. Iya pokoknya Digulung seperti rewind, itu. ya kan? Pokoknya kaset tuh kendor-kendor deh. Pokoknya pokoknya cirinya kalau yang lagunya enak pasti kusut tuh. Kusut. Ya, kan di rewind mulu kan. Nah, zaman itu struggle-nya kayak gitu. Karena kita bener-bener cover kan gitu. Nah, terus sampai akhirnya adanya dia nih, ya kan. Nah, karena kan gue kalau manggung nih, gue di rumah dia nih, ya kan. Itu manggung, Dek, jalan Dek. Ah dulu gue lagi nguras bak, gitu ya kan. Gue lagi ngepel, gue ke rumahnya kan, langsung gue sampar ke rumahnya, ya kan. Terus pas kita jalan tuh ngumpet-ngumpet tuh, loncat Kenapa pagar. ngumpet-ngumpet? Kan emang kita Nggak kan disetujuin. Jadi kalau Miko datang ke rumah lu udah ketahuan lah ini Wah, udah ngeband. blacklist, Udah. udah, gue pernah diusir di rumah dia, udah bukan dilempar pot. dilempar gitu-gitu. pot. Gila, ngeband aja Iya. sampai ngeband kayak pacaran Backstreet ya. Iya, karena dulu kan banyakan mabuk kan daripada ngeband ya sebenarnya. Oh. Gitu tuh sering ngumpul
ngebahas bandnya 1%, sisanya nongkrong 99%. Iya. Sisanya bir sama asmara, ya kan, yang ono, yang ini. iya. Gitu. Gibahnya banyak ya. Gibahnya banyak. Gibah 99%. Bener. Akhirnya pas kebetulan nih kalau misalkan adanya dia tuh jadi password. Dia punya mobil dulu. Mobil tuh nggak pernah dikeluarin. Nggak bakal bisa loh, ya kan. Kecuali lu ada acara kondangan dengan keluarganya itu baru mobil keluar tuh, ya kan. Nah kalau ada adiknya kan, ada anak bontot coy, ya kan, anak bontot mesti disayang kan, boleh kita pakai mobil, tapi dengan adiknya. Ya Oh kan? itulah ceritanya. Awalnya, akhirnya adiknya gue ajarin main keyboard, gue yang ngajarin, ya kan, gue aja goblok, ya kan, tapi gue bisa ngajarin. Nah itu dia, nih orang jago belum tentu jadi guru yang bagus tuh. Gue goblok, tapi gue bisa jadi guru yang bagus, jagoan dia buktinya. Ya kan, lu tahu kan, lu pernah ngeband sama dia kan, lu tau jagonya dia gimana kan, ya udah. Enak lagi soundnya. Iya, sound gue nggak enak. Bukan maksudnya jangan bener-bener banget deh. Iya, bener-bener ini. Nah itu dari gue yang ngajarin dulu gitu. Akhirnya dia ikut gitu kan. Nah ikut juga awal-awal kita kerjain nih. Abangnya nyetir ya kan, dia duduk di belakang nih ya kan. Kita naik mobil apa sih, Zebra ya? Ya, carry ya. Carry ya kan. Kita itu carry, tapi kalau udah mau ngeband itu kesannya carry itu udah kayak Alphard zaman dulu. Lu udah keren banget dah. Lu parkir di PS dulu ya kan, di Blok M. Bahasa di BP udah keren tuh ya kan. Turun, wis, ya kan, anak Britpop coy. Ada Britpop rata-rata mobil kan. Kalau ska kan kelihatan tuh, ya kan, bawa ini keringet lah apalah. Ya emang gue juga bawa keringet gitu ya. Tapi kan? mobil? Jarang-jarang, makanya gue ngajak si adiknya dia kan, gitu. Dia nyetir di depan, di belakang kita cekokin, ya kan. Wah, doyong ya. Abangnya udah nggak bisa ngomel, ya udah geleng-geleng. Ini baru dia doang, belum nggak ikut di sini ya? ya? Kadang ikut juga, Oh. kembarannya ikut juga kadang. Cuman ya mau ngapain ya kelakuan anak-anak gitu kan. Ya udah akhirnya mulai ada adiknya ikut, udah mulai ya tahun-tahun itu ya dia. Ya pokoknya di 2004 itu formasinya itu. Itu ya. Gue main gitar jadinya. Ya. Terima beres gue. Main gitar hitam ya kan, udah beres ya kan. Lupa-lupa kunci juga gue nggak usah nyalain gitar gue. Iya, kecilin aja. Nggak, gue mainin, gue matiin lip sync. Yang penting gaya dulu dong. Betul. Nah, berarti 2004 itu mulai terbentuknya The Morris. Pecah dulu. Pecah dulu kalian ceritanya. Pecah. Ya ada miskomunikasi lah gue sama gantinya gue waktu itu Medi. Tapi bukan namanya, nggak bawa nama Corona, bubar. Oh, lu meneruskan di sebelah sana, Dede? Nggak ada yang nerusin. Jadi pecah kongsi kan, ya pecah lah waktu 2004 ada biasa gue sama dia. Karena gini, orang kalau saking deketnya, ketika ribut itu gue sama dia setahun kagak berteguran ya. Nah, gue main sama abangnya tetap, gue sampai di gang rumahnya gue balik. Tak kakak bilang, lu nggak mampir? Enggak, gue balik aja gitu. Udah setahun itu benar-benar nggak komunikasi lah gue sama dia gitu loh. Persoalannya apa sih? Nggak enak ya dinaikin ya di sini? Nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Persoalan kecil nih pasti. Iya, sebenarnya kalau bisa dilihat sekarang sih ya nggak gede sebenarnya, cuman ya ego kali waktu itu atau apa kan lagi hot-hotnya. Mungkin kedekatan emosionalnya. Kedekatan emosional. Jadi kayak misalnya kayak hal kecil aja di sensitif lo kok lu gitu sih? Nah, iya kayak gitu. Lu kok nggak ngeliat gue, lu nggak kayak gitu. Dan Dede mandang gitu ke gue mandang dia begitu juga. Jadi ya, kok lu gitu deh, dia juga kok lu gitu Mik. Ya udah gitu, akhirnya pecah lah waktu itu. Setahun lu teguran? Nggak teguran, nggak ketemuan. Tahun nggak keteguran. Terus ya udah gue jalan sama Adit sama Dodi. Lu, Dodi? Gua, Dodi, Adit, bikin lah Croncatcher waktu itu nama bandnya tuh. Terus vokalnya tuh adik kelas gue tuh vokalisnya Gin Tonic tuh sekarang si Medi. Ya, vokalisnya Gin Tonic ya? Sempat ganti-ganti juga, ada bekas teman sekolah gue, si Betet tuh pernah juga gitu. Terus tapi yang recording tuh sama Medi waktu itu. Udah ada recordingan? Ada 2 lagu gitu. Ada video klipnya di YouTube ada. Dia bikin The Morris lah. Dia nih ceritanya. Ya, dia bikin The Morris. Udah gue sama sekali nggak tahu. Denger lah, cuman pura-pura nggak tahu aja. Ya gue tahu dari abangnya, karena gue masih main sama Iyalah, abangnya. Gitu. denger cuman pura-pura nggak tahu. Ya nggak. Ibaratnya kalau kata anak sekarang nggak kepo lah. Bodoh amat lah. Bodoh amat. Lagian dulu kan belum ada sosmed kan, tahun 2004 Friendster dulu. Oh iya. MIRC dulu iya, ya kan. Jadi iya, gimana mau kepoin orang juga susah ya kan. Ya udahlah, masing-masing gitu. Ya gue tetap jalan gitu. Nah, dia akhirnya bikin The Morris gitu kan. The Morris siapa aja deh?